Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Haji. Oke Mas Solikin perkenalan nama dulu ya. Mungkin kalau saya kan sudah kenal nih. Kalau siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal, perkenalan dulu. Sekarang domisilinya di mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan-kawan warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Sodikin. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Utara, lagi tepatnya lagi. Terima kasih. Oke, jadi gini Mas, kita ngobrol masalah Python ya. Kita fokusnya di Python nih. Karena kan sekarang kalau yang saya lihat kan banyak tuh orang yang ragu dan masih menganggap Python tipu-tipu. Nah, yang saya mau tanyakan, sejak kapan sampai daftar Python? Saya pertama daftar Python itu, bentar ya, kalau nggak salah, sebentar Mas, awal 2017 nih kalau nggak salah, sekitar bulan Maret. Awal Maret 2018. Ya, Hmm, bulan-bulan akhir Maret 2018. 2017 Mas, maaf salah. Berarti kurang 2017 ya. lebih 3 tahunan sudah Mas ya. Itu dulu Iya, itu betul. taunya via online atau offline atau kawan yang nawarin? Enggak, waktu itu kebetulan jadi ceritanya begini. Saya pertama download aplikasi Telegram, ya kan? Saya coba buka Telegram, ternyata di carian muncul iklan-iklan tentang internet. Nah, Hmm. awal mulanya saya lihat, saya baca, ada ketertarikan dari segi kontennya, gambarnya, itu dari kebetulan sih yang paling menarik bagi saya itu yaitu pas ownernya dari Firetail sendiri, yaitu Ustadz yang sangat terkenal yang bisa disebut. Hmm. Dan lagi pula itu fokusnya itu sepertinya lebih ke arah sedekah. Ini tidak mengutamakan bisnisnya dengan melakukan sedekah, insya Allah rezeki dan lain-lain akan lancar. Itu masih Amin. mungkin yang saya tarikkannya. Saya coba lihat-lihat, banyak like status di Instagram itu. Hmm. Nah, lama-lama setelah sekian hari saya coba menghubungi kontak yang ada di situ, Mas. Ya, Oh, dari saya Instagram berarti ya? tanya-tanya. Instagram betul. Saya tanya-tanya, ya saya termasuk sebenarnya, kalau boleh dikatakan, mitra yang menyasar juga ke Fiverr, Mas. Hmm. Betul, Mas. Yang menyesal kenapa? Karena waktu itu perlu dibilang ya lucu juga. Saya termasuk orang yang terlalu banyak pertimbangan, Hmm. mikir ini itu. Jadi akhirnya saya ditawarin Fiverr entah berapa bulan kemudian, berapa lama ya, baru saya memutuskan untuk daftar. Setelah daftar, ternyata ternyata masuk ke komunitas yang luar biasa. Akhirnya ya hilanglah, alhamdulillah terakhir saya di Fiverr itu, Mas. Itu awal mulanya, Mas. Tapi awal itu memang mau buat transaksi atau bisnis, Mas? Rencana daftarnya awal itu. Yang ada di pikiran tuh mau untuk bisnisnya atau mau buat transaksi aja? Waktu itu di awal untuk transaksi. Oh, Di awal transaksi ya. saya pakai untuk transaksi, yang utama kan untuk kebutuhan pribadi, Hmm. ya kan? Ya, kayak untuk bayar-bayar, kayak untuk pulsa, untuk bayar lain-lain, daripada kita ke dokter, ke mana, ke minimarket. Hanya lebih praktis dan juga lebih ekonomis kalau kita bisa melakukan di handphone sendiri. Lebih enak. Nah, Hmm. dari situ, lama-lama, ya walaupun awalnya hanya sebagai pemakai uang, lama-lama ini ada peluang bisnis yang sangat bagus, memang nggak coba dilakuin. Akhirnya saya coba jalani, dan ya walaupun istilahnya sama sekali nggak ngerti namanya bisnis online, tapi dia belajar dari nol. Yang satu yang paling lucu sekali tuh yang pernah saya alami, kisah saya. Tahu Mas ya, Hmm. sebelum saya masuk ke bisnis Fiverr ini memang sangat, boleh dibilang gaptek lah, boleh gaptek. Iya, iya, iya. Hanya sekedar untuk copy paste tulisan saja, saya nggak ngerti, Mas, gimana cara nempelin. Itu, Mas, cara nempelin antara gambar sama tulisan atau copy paste, ulah Hmm. biasa itu. Berarti banyak yang didapat, Mas ya, dari komunitas Python ini ya. Kita banyak belajar ya di situ ya. Padahal Banyak kalau sekali, Mas. kalau dipikir Mas ya, banyak ya aplikasi lain juga yang gratis, bisa buat transaksi.
Kenapa fokusnya kok milih PyTrend tuh? Apa mungkin karena tadi alasan sampean karena ada sedekahnya, terus ownernya Ustadz Yusuf Mansur? Ada beberapa ini mas, beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin saya tertarik di PyTrend, pertama dari segi setiap transaksi yang kita lakukan bernilai zakat, dari transaksinya juga, dan pasti juga tak luput ownernya itu sebagai Ustadz Yusuf Mansur ya, seorang ulama yang sangat terkenal. Dan berikutnya ya istilahnya setelah saya bergabung di PyTrend ini, alhamdulillah bisa bergabung dengan komunitas yang luar biasa, bisa menambah teman silaturahmi yang satu visi dan dua visi. Dan intinya ketika dulu saya rasa banyak sekali waktu yang terbuang ketika saya kan versi pas kerja nih, ketika libur atau di luar waktu senggang saya bingung mau ngapain. Nah, setelah bergabung dengan PyTrend, alhamdulillah waktu saya jadi terisi banyak dengan kegiatan yang positif, yaitu belajar lewat online atau mungkin waktu ada seminar ataupun saya ikut itu sangat banyak sekali memanfaatkan mas. Alhamdulillah itu yang saya rasakan. Ya, terus ini mas, sudah peringkat apa yang didapat selama gabung ini? Saya dengar udah ada peringkat ya kemarinnya. Peringkat ya? Kalau dibilang peringkat sih ya belum seberapa sih mas. Ya saya waktu itu apa ya namanya? Waktu itu masih PyTrend, Star Leader ya. Alhamdulillah ya sudah Star Leader ya. Sekarang apa bahasanya? Trainee Gold. Trainee Silver ya. Trainee Silver ya. Iya, Trainee Silver. Istilahnya Trainee Silver. Itu masih belum apa-apa sih. Baru tangga pertama. Nggak apa-apa mas, sukses proses mas ya. Nah, terus ini kan banyak nih ya, leader-leader gede yang besar sudah sukses di PyTrend. Banyak yang pindah haluan atau lebih kerennya kalau di PyTrend tuh udah pindah kapal. Kenapa sampai kok masih bertahan sampai sekarang? Gitu ya. Jadi gini mas, kalau melihat perkembangan memang ya kita mungkin nggak perlu sebutkan orangnya atau namanya karena memang kita lihat banyak sekali leader besar bukan dibilang besar lagi, memang itu dianggap sebagai panutan bagi kita yang baru masih di bawahnya, bisnis ke beralih ke bisnis lain atau kapal sebelah. Nah, kalau bagi saya sih memang jujur sudah beberapa kali bahkan banyak yang menawarkan dari bergabung di bisnis barunya, tapi kalau bagi saya sih alhamdulillah kayaknya nggak ada rasa ketertarikan. Setelah saya pelajari ternyata kayaknya nggak ada ketertarikan. Saya lebih baik istilahnya tetap bertahan di PyTrend atau Trend ini, karena memang PyTrend atau Trendit dengan bisnis lain itu beda. Itu sama-sama bisnis tapi nggak bisa disamakan. Ada yang sangat nilai yang berbeda di situ mas. Iya sih, benar juga sih mas. Apalagi sekarang produk sudah semakin banyak mas ya. Jadi nggak hanya fokus di transaksi yang kita lihat sekarang, kan produk semakin banyak dan tergantung kita aja sekarang. Saya juga ngalamin seperti itu, sama kayak Mas Sodikin, banyak yang nawar-nawarin juga. Cuma saya pikir mungkin sama pemikiran kita, ngapain harus dari nol lagi gitu loh membangunnya kan. Mending proses yang ada ya mas ya. Apalagi produk bersaing, best seller semua, penghemat BBM ada, mau herbal ada, ya kan? Yang mau minuman kopi ada, ada semua. Istilahnya bahasa keren itu palu gada ya, apa yang mau gua ada. Nah, itu dia betul mas. Tapi ini kalau mitra-mitra Mas Sudikin sendiri gimana? Masih ada yang aktif atau sudah pada hilang? Untuk mitra-mitra sampai saat ini alhamdulillah sih. Ya kalau dibilang apa ya? Mungkin kebanyakannya sekarang mereka jatuhnya sebagai pengguna. Sebagai pengguna masih ada. Tapi secara umum sekarang memang ya pada aktif. Nah, terus lanjut mas. Itu mungkin ya. Sekarang ini kita kan
lagi gencar-gencarnya promo ya Gold Expand. Sekarang nih fokusnya promo fighternya di mana? Di YouTube kah atau di Facebook atau di Instagram atau di medsos yang lain? Untuk saat ini. Untuk promo mungkin untuk saat ini ya hampir pada dasarnya semuanya ya, semua medsos saya pakai. Di Facebook pakai, di WhatsApp. Tapi sekarang kayaknya lebih enak lagi pakai YouTube, Mas. Pakai YouTube. Kenapa saya pakai YouTube? Karena sekarang orang kalau misalkan mau mencari sesuatu, info atau apapun atau hiburan pasti larinya ke YouTube. Benar. Semua serba ada. Yeah. Semua orang bisa akses gitu, Mas. Dan juga mungkin kedepannya kayaknya yuk lebih fokus. YouTube ini ya mungkin kalau saat ini kan Facebook boleh dikatakan Facebook itu fanbase yang paling besar, dan orang yang paling banyak itu bahkan di mana-mana, tapi itu dibutuhkan orang rata-rata lari ke YouTube, Mas. Hanya saya pakai YouTube aja. Ya, karena saya perhatikan memang Mas, coba kalau kita mencari sesuatu tuh ya di Google tuh, pasti dia ngelinknya langsung ke YouTube ya. Ya, gimana Mas? Jadi sekarang fokusnya lebih condong mainnya ke YouTube ya. Ya, benar-benar. Ya memang sih kalau kita lihat pasarnya memang karena sekarang orang banyak milih nonton YouTube daripada nonton TV kalau saya perhatikan loh Mas ya. Makanya peluangnya besar banget. Besar banget kita kalau mau iklan di YouTube tuh. Asal kita bisa fokus insya Allah bisa jalan kok. Saya juga udah ngerasainnya seperti itu. Oke Mas, jadi ada pesan-pesan buat kawan-kawan yang masih bertahan di Fightrend. Siapa tahu ada ini kiat-kiatnya atau pesan-pesan yang bisa disampaikan sekalian. Ya, ini ya pesan saya untuk kawan-kawan sama Fightrend ataupun Fightrend kita berada. Tetaplah kita bertahan bersama Fightrend ataupun Fightrend dengan walaupun keadaan situasi seperti sekarang ini, insya Allah Fightrend akan bangkit dan jauh lebih maju daripada sebelumnya. Amin. Dan jangan sampai tergoda sama godaan-godaan ataupun ini dari bisnis yang di luar sana, karena belum tentu percuma kita jadi kutu loncat, Mas ya. Yeah. Kita mengulang dari awal. Jadi dari awal ketika kita baru memulai, pindah, tiada akhir, tiada ujung. Kita tetap saja bertahan di sini di Fightrend ataupun Net. Insya Allah kita tetap terus berjuang bersama-sama. Niat lillahi ta'ala. Kita luruskan sebagaimana kata owner OYM. Kita luruskan niat kita untuk bertahan di bisnis ini. Jadi untuk niat ibadah, niat untuk sedekah. Amin. Jangan terlalu fokus ke materinya. Karena insya Allah kalau dengan kita niat ibadah dan ada bernilai sedekah, insya Allah materi akan ikutin di kemudian hari berikutnya. Ya, dan itu mungkin salah satu pesan saya untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan kita di Fightrend di Fightrend bisa maju bersama, sukses berjamaah. Ya. Amin. Bagaimana moto daripada perusahaan Fightrend ya. Itu Mas ya, mungkin saran dan juga pesan dari saya sebagai salah satu mitra Fightrend yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap bertahan. Istiqomah. Nah, channel YouTube-nya apa Mas? Channel YouTube-nya apa sekalian aja? Oh ya. Jangan lupa. Ya, kawan-kawan silakan ya mampir ke channel YouTube saya. Kebetulan saya juga punya channel ya, tutorial dan juga bisnis. Silakan mampir dengan nama saya sendiri ya, namanya bikin AT ya, dengan huruf kapital ya. Silakan kawan-kawan berkunjung. Di situ insya Allah ada beberapa konten yang mungkin salah satu dibutuhkan oleh kawan-kawan di sana. Amin. Gitu. Oke Mas, terima kasih waktunya ya. Sampai jumpa lagi kita di grup. Salam sukses. Oh iya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.